Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa gunung tampak begitu tenang dan diam? Bersiaplah untuk takjub, karena bentang alam yang megah ini punya bakat tersembunyi. Ternyata, gunung sebenarnya seniman yang hebat. Setiap gunung punya lagu dan tarian yang unik. Apa artinya dan bagaimana cara kerjanya? Oke, yuk kita lihat. Bersiaplah untuk kejutan yang menakutkan. Gunung Everest memiliki simfoni malam rahasia, dan musik misterius ini akan membuatmu merinding. Saat kegelapan menyelimuti pegunungan Himalaya, sebuah alunan aneh yang menakutkan bergema di gletser yang mengelilingi puncak megah ini. Sebuah tim peneliti memulai misi untuk mengungkap misteri tersebut. Dipimpin oleh ahli glasiologi Evgeny Podolsky, mereka mendaki menembus suhu beku pegunungan Himalaya wilayah Nepal. Tujuan mereka adalah untuk mengungkap sumber dari suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri itu. Tim ini sangat kagum dengan ukuran dan keindahan luar biasa dari Gunung Everest. Pada siang hari, cuacanya cerah dan mereka bisa bekerja dengan nyaman. Tapi saat malam tiba, cuaca menjadi sangat dingin, mencapai suhu hingga minus 20 derajat Celcius. Pada momen itu, sesuatu yang menarik terjadi. Es di gunung mulai pecah dan mengeluarkan suara dentuman keras yang bergema di seluruh lembah. Untuk memecahkan misteri ini, tim menggunakan teknologi canggih yang biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Mereka menempatkan sensor di permukaan gletser dan mendengarkan getaran yang dihasilkan. Mereka juga mengamati data terkait suhu dan angin. Dengan membandingkan semua data ini, mereka mendapati temuan yang sangat penting dan menarik. Asal dari orkestra es itu adalah penurunan suhu yang tiba-tiba. Permukaan es gletser sangat sensitif terhadap perubahan ini, menyebabkan gletser retak dan terbelah dengan suara dentuman keras. Temuan ini membantu para ilmuwan memahami perilaku gletser di dunia di mana perubahan iklim semakin terasa. Ekspedisi ini sangat penting karena memberi informasi yang sangat berharga bagi para ilmuwan yang mempelajari gletser dan iklim di tempat yang jauh seperti pegunungan Himalaya. Pencairan gletser di daerah tersebut terjadi sangat cepat dan itu menjadi masalah besar serta merupakan ancaman serius di Asia Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan gletser mencair 10 kali lebih cepat dalam 40 tahun terakhir dibandingkan 700 tahun sebelumnya. Tapi ini bukan satu-satunya penyebab gunung mengeluarkan suara-suara aneh. Gunung-gunung lain mungkin juga menyanyikan lagu mereka sendiri. Gunung Matterhorn misalnya. Tahukah kamu, segala sesuatu di sekitar kita punya ritmenya sendiri loh. Benda-benda bergetar pada frekuensi tertentu karena bentuk dan material pembentuknya. Kamu mungkin pernah melihat eksperimen dengan garpu tala dan gelas wine. Saat dipukul pada frekuensi yang pas, gelas itu akan bergetar dan mengeluarkan suara. Tapi ada yang keren nih, gunung pun punya getarannya sendiri. Mereka bergetar dengan caranya sendiri yang unik. Jeffrey Moore dan tim ilmuwan penjelajahnya ingin mengetahui apakah gunung bisa menari mengikuti musiknya sendiri, seperti halnya jembatan dan gedung-gedung tinggi. Mereka menduga bentuk gunung yang unik bisa membuatnya bergetar pada frekuensi tertentu yang disebut resonansi. Tapi menguji ide ini tidaklah mudah. Tidak seperti bangunan yang bisa diguncang oleh para insinyur atau jembatan yang bisa dilewati kendaraan. Gunung sangatlah besar dan keras. Sulit untuk membuatnya bergerak dengan sengaja. Tidak menyerah, Moore dan timnya pun menjalankan sebuah proyek besar. Mereka ingin mempelajari bagaimana guncangan bumi memengaruhi Gunung Matterhorn. Gunung yang luar biasa ini terletak di perbatasan Italia dan Swiss. Bentuknya seperti piramida. Gunung ini sangat tinggi, mencapai sekitar 4.572 meter. Gunung ini memiliki 4 sisi yang menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Dengan bantuan helikopter, para ilmuwan meletakkan perangkat khusus bernama seismometer di tempat-tempat tertentu di gunung. Salah satunya ditempatkan di bagian puncak dan beroperasi dengan tenaga surya. Alat ini seukuran secangkir kopi. Seismometer lain diselipkan di bawah lantai sebuah gubuk di atas gunung. Dan yang ketiga, ditempatkan di dasar gunung untuk membandingkan hasil pengukuran. Ketiganya menjadi pengamat kecil yang terus merekam pergerakan gunung sepanjang waktu. Dan mereka akhirnya berhasil mendeteksinya. Meskipun gerakan gunung ini luar biasa kecil, para ilmuwan mendapati Matterhorn bergoyang maju mundur secara perlahan setiap 2 detik sekali.
Hal yang benar-benar mengejutkan adalah puncak gunungnya bergerak hingga 14 kali lebih banyak daripada bagian dasarnya. Menara Eiffel juga melakukan hal yang sama. Struktur besi raksasa ini sangat ahli dalam menghadapi angin kencang. Dan ketika badai menerjang, menara ini tidak takut untuk memamerkan keahliannya bergoyang. Menara ini seolah-olah berkata, "Hei angin, silahkan terjang." Tapi penyebab di balik pergerakan gunung ternyata bukan hanya angin. Lalu, kenapa gunung bergoyang? Kenapa gunung menari dan mengeluarkan suara dengungan? Apakah mereka sedang berpesta dan kita tidak diundang? Nah, itu semua disebabkan oleh energi seismik. Saat terjadi gempa bumi di berbagai belahan dunia, energinya menyebar ke seluruh bumi dan menyebabkan gunung-gunung bergetar. Lautan juga ikut memeriahkan musik gunung ini. Ketika ombak bergerak melintasi dasar lautan, getaran yang dihasilkannya disebut mikroseismik. Ini bagaikan detak jantung bumi yang bisa dirasakan di seluruh dunia. Dan tahukah kamu, frekuensi getaran ini selaras dengan gerakan Matterhorn, seolah gunung dan lautan bergoyang bersama. Jadi, lain kali kamu melihat gunung, ingatlah bahwa gunung itu tidak diam, melainkan bagian dari simfoni global yang diciptakan oleh bumi sendiri. Penelitian ini membantu kita mempelajari pengaruh gempa bumi terhadap gunung-gunung curam yang rentan terhadap longsoran tanah dan salju. Penelitian ini juga memberi kita cara baru untuk mengagumi gunung-gunung seperti Matterhorn. Mereka punya lagu-lagu tersembunyi, bergoyang, dan bergetar mengikuti melodi misterius jauh di dalam bumi. Tapi ada satu hal lagi yang cukup keren tentang pegunungan. Gunung-gunung itu tidak hanya berbicara sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita berbicara. Ternyata, bahasa yang digunakan di daerah dataran tinggi punya bunyi khusus yang tidak dijumpai di tempat lain. Setelah mempelajari 567 bahasa, para ahli bahasa menemukan 92 diantaranya menggunakan jenis suara khusus yang disebut ejektif. Suara ini dihasilkan dengan mendorong udara keluar secara paksa dari bagian belakang tenggorokan. Hal ini menciptakan semburan suara yang memberi keunikan pada bahasa-bahasa tersebut. Para ilmuwan sangat terkejut dengan kaitan ini. Bunyi-bunyi seperti K yang kuat pada kata K tidak umum dalam bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa Eropa. Tapi beberapa bahasa pribumi di Amerika Utara dan daerah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia memilikinya. Yang lebih membingungkan lagi adalah bahasa Tibet yang digunakan di pegunungan tidak menggunakan ejektif. Para ahli bahasa ingin mengungkap misteri ini dan mempelajari lebih dalam kaitan antara gunung dan bahasa. Lalu, kenapa beberapa bahasa yang digunakan di pegunungan punya bunyi khusus? Ini masih menjadi misteri, tapi para peneliti punya beberapa pendapat. Salah satunya adalah suara-suara ini mungkin membantu mereka menjaga tenggorokan agar tidak kering saat berbicara di udara kering pegunungan. Pendapat lainnya adalah tekanan udara yang lebih rendah di ketinggian membuat suara-suara ini lebih mudah dihasilkan. Tapi para ilmuwan masih mencari tahu alasan sebenarnya. Meski begitu, beberapa ahli tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan ini. Menurut mereka, meskipun geografi bisa memengaruhi bahasa, ada alasan lain kenapa bahasa-bahasa itu bisa mirip, seperti mengambil kata-kata dari bahasa-bahasa di sekitarnya atau karena wilayahnya yang berdekatan. Meski begitu, penelitian ini sudah memberi kita beberapa informasi luar biasa. Gunung tidak hanya membentuk tampilan permukaan bumi, tapi juga cara kita berbicara. Jadi, lain kali saat kamu menjelajahi daerah pegunungan, dengarkan baik-baik bahasa setempat. Kamu mungkin akan mendengar suara dan kata-kata unik yang dipengaruhi oleh gunung-gunung itu sendiri. Seolah alam sedang berbagi rahasia istimewanya melalui bahasa penduduk yang tinggal di sana. Dan ingatlah bahwa gunung-gunung itu sendiri juga memiliki suara. Dan mereka berbicara kepada kita dengan caranya sendiri. Para ilmuwan masih terus berpetualang untuk mengungkap rahasia mereka. Kita lihat nanti apa saja hal-hal keren yang mereka temukan di